dan biru tua itu rumah Udin. Itu udah, ini Siti, ini Udin. Maaf tadi salah. Oke, kita lihat ya. Rumah Siti ke sekolah itu berapa kilometer dan berapa meter? Oke, Siti ke Udin. Siti ke sekolah. Ada 5 kilometer lebih 100 meter. Tulis di sini. Nah, ada katanya 5 kilometer dan 100 meter. Nah, yang 5 kilometer kita ubah ke meter, jadi 5 dikali 1000 jadi 5000 ditambah 100 jadi 5100 meter. Oke. Nah, dari rumah Udin ke kantor pos. Coba lihat. Coba lihat rumah Udin ke kantor pos. Katanya, rumah jarak dari rumah Udin ke kantor pos. Kita lihat ya. Nah, ini rumah Udin ke kantor pos ada 2 kilometer 850 cm. Oke, ada 2 kilometer. Tadi itu berapa ya? Oh, 850. Ada 2 kilometer dan 850 meter. Nah, 2 kilometer ini dikali dengan 1000 menjadi tadi 2 kali 1000 itu berapa? 2000. 2000 ditambah 850 sama dengan 2850 meter. Eh, Coba tadi materi yang tadi screenshot ke adik-adik terus jawab ya yang nomor 3 dan nomor 4 ya. Pasti bisa ya. Bisa lah. Ya, oke, kita lanjut ya. Nah, yang ketiga itu ada alat ukur. Ada alat ukur itu bermacam-macam ya. Baik jenis maupun kegunaan. Altimeter ada alat untuk mengukur ketinggian suatu titik dari permukaan laut. Biasanya altimeter ini digunakan untuk pesawat pada saat terbang dari permukaan laut. Oke. Juga untuk mengukur tinggi gunung dan hal yang lain yang berhubungan dengan ketinggian. Oke, kita lihat. Ada pesawat pertama dan pesawat kedua. Kita sebut ini adalah pesawat A dan ini adalah pesawat B. Berdasarkan gambar di atas, nah, berapa ketinggian pesawat A dalam satuan kilometer? Kan pesawat A itu ada 3000 meter tingginya dari permukaan laut. Jadi, tadi kan dari meter ke kilometer itu dibagi. Jadi 3000 meter dibagi 1000 adalah 3 kilometer. Nah, sama ya. Juga triknya itu kita rubah, kita pisah ribuan
dan ratusannya. Ya, coba ya kita lihat berapa tinggi pesawat B dalam satuan kilometer. Oke, tadi lihat ada 4.325 meter. 4.000 pisahkan dan ditambah dengan 325 cm. Yang 3.000 cm, yang 4.000 cm rubah ke satuan kilometer dibagi dengan 1.000 jadi 4 kilometer. Ditambah 325 meter. Oke. Jadi ketinggian pesawat itu adalah 4 kilometer ditambah 325 meter. Oke. Kita lihat katanya berapa perbedaan ketinggian pesawat B dibanding pesawat A. Kita lihat ya. Katanya kalau pesawat B itu ada 4.325 meter. Dan pesawat B itu ada 3.000 meter. Nah, kita lihat soalnya. Berapa perbedaan ketinggian? Kalau ditanya tentang perbedaan ketinggian, itu ditanya jarak dari pesawat ini ke pesawat ini. Jadi kita kurangi saja ketinggian dari pesawat B dikurangi dari ketinggian dari pesawat A. 25 kurangi 0 itu 5 kurangi 0, 5. 2 kurangi 0, 2. 3 kurangi 0, 3. 4 kurangi 3, 1. Jadi perbedaan ketinggian pesawat A dan pesawat B itu adalah 1.325 meter. Dan jika ditanya dalam satuan kilometer, kita pisahkan yang 1.000 dan 325. Yang 1.000 ini kita rubah ke kilometer jadi 1 kilometer ditambah 325 meter. Jadi berapa perbedaan ketinggian pesawat B dengan pesawat A itu adalah 1 kilometer lebih 325 meter. Nah, itu adik-adik. Oke, selanjutnya tanya, adik-adik suka coklat kan? Nah, coklat ini banyak disukai oleh anak-anak termasuk adik-adik sendiri kan, suka gitu loh. Nah, coklat mudah mencair jika disimpan dalam ruangan gitu. Nah, lihat pada kemasan coklat ini ada 120G, 60G, dan 70G. Nah, G di sini kita baca dengan gram. Nah, gram ini menunjukkan ukuran untuk berat ya. Gram ini menunjukkan ukuran untuk berat. Coklat yang pertama beratnya itu adalah 120 gram. Coklat yang kedua ini beratnya itu 60 gram. Dan coklat yang ketiga beratnya itu 70 gram. Nah, coklat mana yang paling berat? Ya, coba adik-adik pinter yang coklat A yaitu 120 gram. Oke.
Kita jawab soal ya. Bentar ya. Maaf, maaf. Tadi kakak lupa. Ini udah masuk ke materi yang baru ya. Ini udah masuk ke subtema yang baru, yaitu tentang perubahan wujud benda. Maaf ya, tadi kakak kebablasan belum dijelaskan. Oke, kita kembali lagi ke satuan gram pada matematika. Oke, kita ke yang sembilan. Lani membutuhkan sirup untuk membuat es buah, katanya. Berat sirup satu botol sirup. Berat satu botol sirup itu adalah 600 gram. Berapa gram berat dari 3 botol sirup? Oke, satu botol beratnya itu ada 600 gram. Adik-adik, karena ini ada satu, dua, tiga botol, adik-adik boleh ditambahkan 600 tambah 600 tambah 600, atau adik-adik juga boleh dikali ya. Dikali berapa? Karena ini ada 3 botol, jadi dikali dengan 3. Nah, cara pengaliannya seperti ini. 600 dikali 3. Oke. 3 dikali 0. 0. Kita 3 dikali 0 lagi. 0. 3 dikali 6 adalah berapa? 18. Jadi 3 botol sirup ini ada 1800 gram. Karena ini tadi satuannya gram. Ingat, gram itu untuk berat. Oke, Oke adik-adik. Tadi kan kita belajar tentang gram ya. Nah, kita masuk ke materi kilogram. Tadi kita ingat ada satuan meter dan ada satuan kilometer. Satu kilometer itu adalah 1000 meter. Nah, di sini juga ada satuan yang namanya kilogram. 1 kilogram, harga disebut dibaca kilogram ya. 1 kilogram itu adalah 1000 gram. Ingat, seperti tadi yang 1 meter, 1000 meter, 1 kilogram, 1000 gram. Oke, kita masuk ke materi. Ibu membeli 5 kilogram gula pasir. Gula pasir digunakan untuk memasak kue tilo 3 kilogram. Kemudian, gula pasir digunakan untuk membuat es 1 kilogram. Berapa sisa gula pasir tersebut? Nah, kan awalnya ibu membeli 5 kilogram gula pasir. 5 kilogram. Ya, digunakan 3 kilogram, berarti dikurangi 3 kilogram. 5 dikurangi 3 itu berapa? Iya, pinter. 2 kilogram. Nah, sisa 2 kilogram. Katanya digunakan untuk membuat es buah itu 1 kilogram. Dikurangi juga 1. 2 dikurangi 1. Iya, benar. 1 kilogram. Jadi sisa gula pasir itu adalah 1 kilogram. Selanjutnya, Lani membeli 750 gram jeruk medan. Kemudian, jeruk medan dipakai untuk campuran es buah. Jeruk yang tersisa 530 gram.
Berapa gram jeruk medan yang untuk membuat es buah? Hmm, tadi kan mencari sisa. Ini mencari berapa jeruk yang digunakan. Oke, nah ini mempunyai 750 gram. Kemudian dipakai sisanya itu 530. Tulis di sini. 30 gram. Ini gram ya. Ini gram ya. Satuan. Ini satuan. Jadi tidak usah dihitung. Kita kurangi. Kurangi. 0 dikurangi 0. 0. 5 dikurangi 3. 2. 7 kurangi 5. 2. Jadi 220 gram. Berarti banyak gram jeruk medan yang digunakan untuk membuat es itu adalah 220 gram. Gitu tadi. Nah, itu selanjutnya. Nah, kita masuk submateri yang terakhir tentang keajaiban perubahan di sekitarku. Keajaiban perubahan di sekitarku ya. Waktu yang dibutuhkan petani garam untuk mengisi satu petak air laut adalah 2 jam. Berapa lama waktu yang diperlukan dalam 1 menit? Oke, satuan jam dapat diubah menjadi menit. Nah, kita kakak kasih tahu ya bahwa 1 jam adalah sama dengan 60 menit. 1 jam itu sama dengan 60 menit. Oke, berarti 60. Jangan lupa ya, 1 jam itu adalah 60 menit. Oke, jadi 2 jam itu berapa? 2 dikali 60 menit. Jadi 120 menit. Waktu yang dibutuhkan petani garam dalam satuan menit itu adalah 120 menit. Jadi 2 dikali 60 kayak tadi. Oke. Untuk memanen satu petak garam, petani garam memerlukan waktu 90 menit. Berapa lama waktu yang diperlukan dalam satuan jam? Nah, kita ubah terlebih dahulu. Tadi kan 1 jam itu adalah 60 menit. Jadi 90 menit dikurangi dulu 60 menit, sisa 30 menit. Ya, karena 60 menit atau 60 menit ditambah 30 menit itu 90 menit. 60 menit itu kita rubah ke satuan jam, yaitu 1 jam tambah 30 menit. Jadi waktu yang digunakan untuk memanen satuan petak garam adalah 1 jam 30 menit. Nah, oke. Setelah memanen garam, petani membawa garam hasil panen ke pabrik. Waktu yang ditempuh petani menuju pabrik dengan jalan kaki adalah 1 jam 20 menit. Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Tadi kan 1 jam itu 60 menit. Jadi 1 dikali 60 itu sama dengan 60 menit.
ditambah dengan yang tadi 20 menit. 60 tambah 20 berapa? 80 menit. Nah, 80 menit. Jadi seperti itu ya cara menghitungnya. Dirubah atau tadi yang dipisahkan. Itu ya adik-adik. Nah, sila waktu berikut ini. 1 jam itu berapa menit? Tadi berapa? 60 menit. Nah, kalau 1 menit berapa detik ya? Nah, 1 menit itu juga sama 60 detik. 1 menit itu 60 detik. Oke, ingat? Paham? Nah, jadi bisa kakak tanya 1 jam berapa detik? 1 jam itu berapa detik ya? Oke, kita lihat. 1 jam itu adalah 60 menit dan 1 menit itu 60 detik. Jadi 1 jam sama dengan 60 menit. 60 menit berapa detik? Kan karena 1 menitnya itu 60 detik, maka 60 menit itu dikali dengan 60. Oke, 0 dikali 0, 0. 0 dikali 0. 6 dikali 0, 0. 6 dikali 6, 36. Kita jumlahkan, turunkan, 0, 0 ditambah 0, 0, 6 turunkan 3. Jadi 1 jam itu 360 detik. Ingat ya, 1 jam 60 menit, 1 jam 360 detik. Oke, selanjutnya kita bahas materi yang menit dulu. Tadi 1 jam apa? 60 detik. 60 menit. 1 jam 60 menit. 2 jam. 2 dikali 60. Berapa? Nah, itu. 2 kali 0, 0. 2 kali 6, 12. Jadi 2 jam itu 120 menit. Nah, 3 jam berapa? Berapa? Ayo. 3 dikali 60. 3. Jadi hitung lagi. 3 kali 0, 0. 3 kali 6, 18. Jadi 3 jam itu 180 menit. Nah, coba adik-adik hitung di rumah ya. 4 jam sama yang 5 jam itu berapa menit ya? Coba adik-adik hitung ya.
Ubah katanya, ubahlah satuan jam menjadi menit. Oke, 1 jam itu 60 menit. Ditambah sisanya itu berapa? 45 menit. Tambahkan 60 ditambah 45. 0 ditambah 5, 5. 6 ditambah 4, 10. Jadi 1 jam 45 menit adalah 105 menit. Kalau 2 jam 50 menit berapa? Nah, 2 jam dikali 60. 1 jam ke 60 menit dikali 60. 2 kali 00, 2 kali 6, 12. 120 ditambah 50. 120 tambah 50. Kita tambahkan 0. 2 tambah 5, 7. Turun 1. Jadi 170 menit. Nah, coba yang nomor 3 sama yang nomor 4 adik-adik kerjakan ya. Selamat mengerjakan adik-adik. Ya, pasti bisa lah. Bisa, bisa, bisa. Selanjutnya kita rubah dari satuan menit ke satuan jam. Contohnya, karena tadi 1 jam itu adalah 60 menit, maka 60 menit itu berapa jam? Kita bagi, dibagi. Kalau adik-adik sudah ada materi bagi guru, adik-adik pasti bisa ya. 60 berapa hasilnya? 60. Jika 60 dikali 1, 60 kali 1, maka hasilnya 60. Kita kurangi 60 kurangi 60, 0 habis. Berarti 60 menit itu adalah 1 jam. Nah, 120 bagaimana? 120 dibagi 60. Berapa hasilnya? Coba kita kali dengan 1. 1 kali 60, 60 masih ada sisa ya, 120 kurang 120. Coba kali dengan 2. 2 kali 0, 0. 2 kali 6, 12. Oke. Kurangi. Habis ternyata. Jadi 120 itu 2 jam. Coba yang 180 menit. Bagi 60. Kakak kasih trik ya. Jika ada 0 sama-sama 0 nih, dan ada 180 dan ada 60, kita coret kedua nolnya. Ya, jadi tinggal kita baginya itu. Itu jika nolnya sama. Misalnya di sini 1, di sini juga ada 1. Ya, kita bagi 18 bagi 6 itu adalah 3. 3 kali 6, 18. Jadi 180 menit itu adalah berapa? 3 jam. Jika 300 menit,
kita bagi. Dibagi berapa tadi? 60. Kita coret. Kan di sini ada 61, di sini ada 2. Kita coret 2, satu saja. Sama ya, coretnya 1. 30 dibagi 6, 5. 5 kali 6, 30. Habis. Jadi 300 menit itu 5 jam. Nah, seperti itu cara menghitungnya ya adik-adik. Selanjutnya, ubah satuan menit dalam satuan jam. 70 menit berapa jam? 70 menit yang mendekati 60 atau yang mendekati jam itu adalah 60 menit. Dan 60, 70 dikurangi 60 itu ada 10 menit. Jadi 60 menit itu kan tadi 1 jam 10 menit. Yang kedua ada 160 menit. Yang mendekati itu kan tadi 1 jam itu 60, 2 jam 120 menit, 3 jam itu 180 menit. Jadi yang mendekati itu berapa? Yang kurang dari 160 menit? Ya 120 menit. 160 menit dikurangi 120 menit berapa? 0 kurangi 0. 6 kurangi 2, 4. Jadi ada 120 tambah 40. Satu kita di berapa? 2 jam dan 40 menit. Oke, pinter. Selanjutnya ada 214 menit. 1 jam 60 menit, 2 jam 120 menit, 3 jam 180 menit, 4 jam, 4 dikali 60 itu 240 menit. Jadi berapa? Kurangi 214. Yang mendekati kesatuan jam itu adalah yang 180, yaitu 3 jam. Kurangi 4 dikurangi 0. 4. 1 kurangi 8. Tidak bisa, jadi minjem dari yang angka 2. Jadi tambah 1 jadi 11. 11 kurangi 8 itu 3. Dan ini ada sisa tadi 1. Kan tadi dipinjam 1, jadi 1 kurangi 1, 0. Ada 34. Jadi 180 menit ditambah 34 menit. 180 menit adalah 3 jam. Dan 34 menit itu 34 menit. Oke adik-adik, materi kali ini kelas 3 sudah selesai. Jadi semoga adik-adik dapat memahami apa yang kakak sampaikan. Dan sekian dari saya. Dadah.